الذي أمرنا باتباع رسوله الجليل لنكون على سواء السبيل ونهانا عن الاختلاف والطريق المبين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Puji dan syukur milik Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya pada kesempatan subuh ini kita bisa kembali bersua dalam kajian rutin yang diselenggarakan oleh DKM dari Masjid Al-Barakah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mencatat hadirnya kita semua pada kesempatan ini menjadi amal soleh yang dilipat gandakan pahalanya, dan mudah-mudahan akhir hayat kita kelak semua dalam keadaan husnul khotimah. Ikhwatul iman rahimakumullah. Tema berkaitan dengan kitab Al-Hidayah ini adalah sebuah peringatan dari perselisihan dan bercerai-berai. Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa pengamalan ibadah umat Islam itu banyak ragamnya, baik dalam sholat, saum, atau haji. Di antaranya ada yang menggunakan qunut subuh, ada juga yang membid'ahkannya. Ada yang melaksanakan sholat qobliyah Jumat, dan juga ada yang adzannya 2 kali di adzan Jumat itu, dan ada juga yang menilai bahwa adzan 2 kali Jumat itu adalah bid'ah. Maka tentu saja hal ini bisa jadi bagi orang yang awam itu bisa membingungkan, karena banyak ragam berkaitan dengan praktek ibadahnya. Dalam hal sholat, ikhwatul iman rahimakumullah, mulai dari yang tampak misalnya tentang masalah wudu atau alat untuk memberitahu datangnya waktu sholat. Ada yang memang menggunakan masjid itu, ada juga yang menyebut bid'ah. Kemudian juga dalam hal wudu ini berkaitan dengan sholat. Ada juga di antaranya ketika berwudu termasuk dalam ibadah yang lain pun mengawalinya dengan niat memang sama, hanya ada yang menggunakan talaffuz binniat, yaitu diucapkan niat itu dilafazkan. Tapi ada juga yang menilai bahwa talaffuz binniat itu hukumnya adalah bid'ah. Sehingga ketika mau melaksanakan wudu, nawaitul wudu al-rabbil hadatsil asghari, niat saya untuk berwudu menghilangkan hadas kecil lillahi ta'ala. Termasuk juga dalam hal sholat, ada yang memandang memang sunnahnya menggunakan talaffuz binniat, ada juga yang memandang bahwa itu hukumnya adalah bid'ah. Nama itu usolli al-dhuhra arba'a raka'atin imaman aw ma'muman mustaqbilal qiblati, Allahu akbar. Nah, Ustaz betapa ada beberapa amin. Dan berbagai macam hal lainnya, termasuk juga zikir pada sholat. Ada yang memandang memang zikir pada sholat ya seperti itu, ada yang dikeraskan, sementara ada yang memandang bahwa perkara tersebut adalah perkara bid'ah. Dalam saum juga demikian, ada yang memandang bahwa dalam saum itu ada niat juga yang harus diucapkan. Jadi
juga yang muslim mukmin tapi saumnya dengan niat lain, saum batara karang, saum batara geni, ya untuk meraih tirakat dalam hal ilmu-ilmu tertentu. Kemudian juga ulamas ada yang mengatakan bahwa tidak sah kalau saumnya ketika Ramadan datang kalau tidak kuramas dulu. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah bid'ah, tidak ada keterangan dalam Islam. Ada juga yang mengungkapkan tentang saum gitu ya. Jadi munggahan itu diantaranya dengan memperbanyak berterang. Sementara Nabi memperbanyak saum. Jadi kalau kita mempuncak Ramadan kurang berterang. Jadi sedikit berbeda dengan Nabi kita itu. Jadi pada saat menjelang Ramadan Nabi mah banyak saum, kita mah banyak dahar. Sudah sedikit gitu. Kemudian juga dalam rakaat ada yang sholat tarawih 21 rakaat 5 menit, dan kata mereka itu adalah merupakan ibadah yang baik karena semakin cepat semakin baik, semakin profesional. Ada yang memandang bahwa itu tidak sah karena berkaitan dengan masalah rukun sholat, diantaranya harus tumanina. Tapi walaupun sudah viral dan tidak sedikit juga yang menyampaikan saran, ada orang yang yakin bahwa itulah cara praktek ibadah. Kemudian juga dalam hal berdoa ada yang dikeraskan, ada yang tidak. Ada yang memandang bahwa dikeraskan ketika zikir pada sholat adalah bid'ah. Ada yang memandang bahwa harus seperti itulah. Kemudian dalam hal sahur ini diantaranya ada yang membangunkan sahur, bahkan ada yang teriak-teriak sahurnya sampai mukul-mukul barang sampai keliling kalau anak-anak juga. Sementara ada yang hanya cukup dengan adzan awal saja, karena walaupun Ramadan adzan awal tidak tetap ada, karena ada beberapa hadis. Nah ini khotimah rahimahumullah, termasuk juga dalam hal pelaksanaan haji dan umrah. Juga tidak sedikit perbedaan. Di antaranya ada yang hajinya itu cukup tidak mesti ke Mekah. Ini umat Islam juga. Nah tidak sedikit pengikutnya, tapi cukup berhaji itu ke Yaman, tidak mesti ke Baitullah. Bahkan ada pula yang merekomendasikan tawaf itu cukup saja di Monas. Ini hal-hal yang barangkali sangat beragam di antara umat Islam itu sendiri. Kemudian juga dalam hal tawaf ada yang bacaan-bacaan tertentu dibaca gitu. Ada juga yang memandang bacaan-bacaan tersebut adalah bacaan yang bid'ah gitu. Ada madhab juga yang macam-macam, madhab cecak di sana itu. Karena nabrok di neraka Nah, ikhwatiddin rahimahumullah. Oleh karena itu, maka bagaimana sikap kita yang seharusnya berkaitan dengan persoalan beragamnya ibadah yang kita saksikan realitasnya hari ini. Nah, tentu saja dalam hal ini perlu dicari jalan keluarnya dan bagaimana pemecahannya. Maka dalam buku ini disebutkan dalam hal ini umat Islam terdapat 3 kelompok. Yang pertama, ada yang bersikap menutup diri, tidak penasaran untuk mengadakan kaji ulang, karena dia telah meyakini bahwa perbuatan tersebut pasti benar dan telah berjalan sekian lama dan telah diamalkan juga oleh para tokoh agama yang dapat diandalkan keilmuannya. Jadi ini mah kategori kelompok yang pertama adalah orang yang
eh, mengikuti dalam arti taklid, jadi menyandarkan hanya pada satu madhab. Dan ikhwati rahimakumullah, sehingga kadang-kadang kelompok yang pertama ini tidak ada kritik. Jadi bagaimana ustadznya atau bagaimana madhabnya itu, sehingga ikhwati rahimakumullah itu sangat tergantung kepada tokohnya, sangat tergantung kepada pemahaman tokohnya, dan ini tidak menerima pendapat-pendapat yang lain karena merasa bahwa apa yang dijalankannya itu ini berdasarkan sandaran dari tokoh tersebut yang menurut mereka itu telah diandalkan keilmuannya, bahkan sudah sejak dulu dilaksanakan seperti itu, tapi tidak menerima kritik, tidak menerima saran ataupun tidak menerima masukan-masukan. Kemudian yang kedua adalah sikap apatis atau acuh tak acuh. Nah, ini tidak mau mencari penyelesaian. Mereka meyakini bahwa dua-duanya benar karena masing-masing itu mempunyai alasan yang kuat. Umat itu dipersilahkan mengamalkan mana yang dia kehendaki. Mau kunut silahkan, mau tidak kunut juga tidak apa-apa. Yang penting kita menjaga ukhuwah Islamiyah dan jangan saling menyalahkan. Jadi pada kunut mangga, kunut mangga, musalah mah, musalah. Nah, kadang ada yang seperti itu, gitu ya. Jadi ini mah membebaskan dan sikapnya adalah acuh tak acuh. Nah, seperti itu sikap yang kedua. Jadi sepertinya mungkin moderat sikap seperti ini. Yang ketiga adalah kelompok yang berusaha mencari penyelesaian dan memilih mana pendapat yang terkuat. Karena tidak mungkin ada dua pendapat yang berbeda, dua-duanya benar. Tidak mungkin dalam satu masalah terdapat dua hukum yang berbeda. Ya halal, ya haram, ya sunnah, ya bid'ah, gitu. Walaupun ini suatu saat ada ikhtilaf makbul, ikhtilaf yang diperbolehkan, gitu. Suatu saat bisa jadi mungkin seperti itu. Hanya kalau hal yang berkalian dengan antara sunnah dan bid'ah, nah ini yang jadi permasalahan. Karena kalau ada dua permasalahan yang berbeda, tapi ketika berdasarkan pada dalil yang sahih dua-duanya, maka itu menjadi jawazul amrayn, boleh kedua-duanya. Kita mengambil barangkali mana yang lebih rajih, yang lebih kuat, yang mana, dengan tidak menafikan yang lain, gitu. Yang jadi masalah adalah ketika perbedaan ini sunnah, ini bid'ah. Nah, itu yang jadi masalah, karena bid'ah itu kan tidak berdasarkan dalil biasanya. Dan biasanya bid'ah itu berdasarkan dalil yang dhaif atau dalil maudhu, atau mungkin dalilnya itu bukan dari Islam, tapi dari praktik cara agama lain. Lalu kemudian dianggap bahwa itu adalah dari Islam. Maka ikhwati rahimakumullah, posisi kita itu seharusnya di posisi yang ketiga. Jadi bukan menutup diri, tidak taklid, dan tidak pula kemudian membiarkan apatis ya, atau acuh, tidak. Tapi harus menjadi orang yang menyelesaikan persoalan itu. Jadi mana yang benar, kemudian mana yang lebih kuat, mana yang benar, mana yang keliru, mana yang kuat, mana yang lebih kuat, gitu. Maka seperti rahimahullah, dalam hal ini maka ada yang disebut dengan ikhtilaf, itu adalah berbeda antara satu dengan yang lain. Jadi yang disebut dengan ikhtilaf itu adalah berbeda antara satu dengan yang lain. Baik itu secara bahasa, perbedaan dalam rupa, warna, bahasa, pikiran, atau pendapat. Sebagaimana dalam surat Ar-Rum ada ungkapan
fihi minal haqqi bi'izni. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendak. Jadi ikhtilaf itu artinya adalah perbedaan. Maka ikhtilaf atau khilaf adalah yang dimaksudkan dengannya semata-mata perbedaan baik dalam ucapan, pendapat, keadaan, cara atau pendirian. Sementara tafarruq itu artinya adalah perselisih atau bercerai-berai. Maka ikhwan rahimakumullah, peringatan berkaitan dengan masalah ikhtilaf dan juga bercerai-berai ini ilustrasinya adalah dalam rumah tangga saja. Kalau terjadi perselisihan lalu kemudian timbul perceraian, kan ribut gitu. Kita juga harus menyesuaikan kondisi, istri juga sama, anak-anak juga harus diurusi, orang tua sudah tidak ada, anak mau dengan siapa, sementara kita juga sibuk, kan itu akan mengakibatkan kelemahan. Demikian pula dalam hal perbedaan lalu menimbulkan perceraian atau bercerai-berai begitu. Dalam hal urusan agama juga bisa melemahkan kekuatan. Maka orang-orang di luar itu akan mentertawakan dan mereka tersenyum dengan perbedaan dalam arti yang menimbulkan kepada bercerai-berai. Oleh karena itu ikhwati rahimakumullah, jadi di satu sisi kita juga harus mensikapi perbedaan ini dengan dewasa. Di sisi yang lain kita juga harus apik dalam hal menghadapi perbedaan ini. Jangan sampai terjebak seperti orang yang benar, moderat, seperti orang yang apatis tadi. Itu laras, iya laras, nutal laras mah anu henteu salat kan gitu. Maka ikhwati rahimakumullah, sampai ada pertanyaan waktu itu di pengajian kemarin, malah itu ada pertanyaan tentang masalah amin, ucapan amin setelah walad dolin imam amin. Ustaz, bagaimana kalau ada makmum yang tidak mau mengucapkan amin karena dia tidak senang dengan imamnya? Gara-gara tidak senang dengan imam tidak mau mengucapkan amin. Maka ikhwati rahimakumullah, malah kadang mengucapkan amin juga sangat bergantung kepada bacaan imam atau suasana hati juga bisa ada pengaruh. Jadi kalau imamnya tumaninah bacaannya ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin, tapi kalau ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin, itu sangat bergantung juga bacaan itu gitu kan. Tapi ini mah setiap imam itu baca katanya wah itu tidak mau mengucapkan amin. Saya bilang alasannya apa sampai tidak mau mengucapkan amin, sementara kata Rasulullah SAW, wa idza qala al-imamu waladdallin ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin, ucapkanlah amin gitu. Karena bacaannya gitu Pak Ustaz. Saya tidak seret dengan bacaannya. Gitu. Ini kan membuat ikhtilaf. Gitu. Jadi membuat perselisihan, terjadinya perselisihan. Maka kemudian waktu itu saya bilang bahwa hendaklah untuk disampaikan saja dengan cara yang baik, gunakan adab tentang bagaimana bacaan yang seharusnya gitu. Karena di satu sisi juga selain imamnya harus ikhlas, makmum juga harus ikhlas juga. Bahkan ikhwati rahimakumullah, pernah saya juga menyampaikan bahwa ketika sedang Idul Fitri, imam yang biasa sedang mudik, kemudian juga yang lainnya juga sama, sehingga masjid kadang jadi kosong pada saat situasi Idul Fitri itu. Yang ada imam yang itu gitu, yang seadanya jamaah ahli masjid juga, cuman bukan biasa sebagai imam,
Sementara datang yang penduduk luar, gitu. Asalnya memang asli orang situ, cuman lama pindah keluar, sementara keluarganya masih di situ. Saat Lebaran datang, dia mudik ke situ, lalu ikut sholat berjamaah maghrib. Imam yang biasa tidak ada karena sedang mudik, tapi bacaannya kan seadanya. Maka pada waktu itu datang ke rumah dan protes, Pak Ustadz, apakah tidak ada di sini imam yang bagus bacaannya? Gitu. Emang kenapa? Tadi bacaan imam maghrib seperti itu. Gitu. Apakah tidak ada imam yang bacaannya paling bagus atau bagus gitu? Saya bilang ada. Ya nu mana? Nya eta. Ya eta teh nupang sayana eta teh gitu harita gitu. Dalam upami aya anu pang sayana mah tibatan eta, mungkin ada yang lain kan begitu. Jangan karena alasan tidak ada imam yang terbaik bacaannya lalu kemudian kumargi imam nanti aya, kumargi teu aya anu saya awasanana salat berjamaah dilirenkeun heula. Mangga we masing-masing salat apa teu kitu gitu kan. Adapun makmum ya, makmum itu walaupun dia itu fasih bacaannya, baik bacaannya, tapi kalau dia itu tamu, wayahna kan kata Nabi itu tidak boleh jadi imam dalam sebuah masjid kalau dia tamu tanpa seizin pribumi gitu. Ya wayahna we gitu ya tamah. Imam itu sepasih-pasihnya seseorang bacanya, kalau dia jadi tamu tidak boleh dia menjadi imam. Harus pribumi atau seizin pribumi. Kan pribumi juga tidak tahu, Bapak awasanana cing urang tes heula gitu. Supados saha nu layak jadi imam ayeuna nya sok urang audisi heula, kan tidak mungkin dites hiji-hiji jeung tamu gitu kan. Tidak mungkin seperti itu. Maka di satu sisi makmum juga suatu saat harus ikhlas. Nah, ikhwati iman rahimakumullah. Jadi saya sampaikan waktu itu, ya kenapa tidak mau mengaminkan? Karena begitu. Nah, itu harus ikhlas gitu. Karena bisa jadi orang itu kemampuannya baru sampai situ. Kalau dia kemampuannya sampai di situ, lalu ada kesalahan-kesalahan, orang yang tidak tahu tentang kesalahannya harus diberitahu. Jangan dimarahi. Tidak boleh dengan emosi. Karena bisa jadi orang keliru itu bukan karena dia ingin keliru, tapi karena tidak tahu gitu. Maka sampaikan dengan adab, maka sampaikan dengan bahasa yang baik. Dan tidak mesti harus togmol. Apa togmol bahasa Indonesiana? Ya to the point gitu ya, langsung gitu kan. Wah, salah nih imam gitu. Al-Fatihah salah 7. Ya, salah 7 salah kabeh kan begitu ayat ke ayat 7 gitu kan gitu. Nah, tidak seperti itu, tapi tidak mesti harus langsung gitu kan. Ingin segera. Nah, kadang suatu saat ta'ajjul, ingin cepat-cepat, ingin lekas-lekas, mungkin bukan dari Allah tapi dari setan. Suatu saat kita ingin membenarkan, kita ingin meluruskan, tapi kalau caranya salah itu bisa jadi fatal, bisa merusak ukhuwah. Oleh karena itu ikhwati iman rahimakumullah, jadi harus ikhlas pula. Ucapkan saja amin, apa salahnya gitu. Lalu sampaikan. Dan kalau memang dia sudah disampaikan lalu dia tetap saja begitu. Mungkin kemampuan bacaannya ya baru segitu. Kalau dia pun sudah berusaha dan berikhtiar. Karena kita tidak bisa menyalahkan gitu kan. Karena bacaan seseorang kan beda-beda, kemampuan seseorang beda-beda. Artinya ya harus ikhlas jadi makmum juga gitu. Jadi kalau di ibu-ibu ada lagam baca Quran nada mina, naik, datar, miring, naik kan gitu. Diajar nada mina. Ketika praktek jadi nada kamana. Jadi pabaliut gitu kan. Jadi pabaliut gitu. Itu kalau sudah praktek, sudah belajar, kemampuannya sampai di situ, jangan sampai kemudian sholat jadi bubar kan gitu. Jadi suatu saat makmum juga harus ikhlas. Jangan sampai hanya gara-gara seperti itu lalu kemudian merusak ukhuwah. Ukhuwah itu nomor 1 gitu. Nah, hanya tetap harus ada keikhlasan. Yang baik adalah si imam itu sendiri mawas diri dan tahu diri gitu. Oh, ini saya sudah dikoreksi, ya sekiranya ada yang lebih baik,
mangaweh gitu kan. Ya itu yang lebih baik, sadar diri gitu. Tapi kalau dia tidak sadar diri, teling nektrek gitu kan, nektrek gitu. Nah jadi ikhwati rahimakumullah, yang baik itu adalah sadar diri, kemudian mempersilahkan yang lain yang lebih kalau ada imam gitu kan, tidak memaksakan diri. Nah kemudian ikhwati rahimakumullah, ikhtilaf itu sendiri ada ikhtilaf yang makbul, ada ikhtilaf yang ghair makbul gitu ya. Nah, ikhtilaf yang makbul itu adalah ikhtilaf yang masih bisa diterima keberadaannya. Jadi seperti yang satu menetapkan wajib, yang satu menetapkan sunnah, tapi intinya kedua-duanya menganjurkan untuk dilaksanakan. Itu namanya ikhtilaf yang makbul, yang diterima. Seperti misalnya dalam hal bismillah dalam wudu. Menurut Hanabilah itu wajib, sementara menurut yang lainnya itu sunat. Kemudian salam kedua di akhir sholat, menurut Hanabilah wajib, dan menurut yang lainnya itu sunat. Kemudian baca sholawat kepada Nabi pada tasyahud akhir, menurut Syafi'iyah wajib, dan menurut Malikiyah sunat. Tapi intinya kedua-duanya itu menganjurkan untuk mengamalkan. Sementara ikhtilaf yang kedua, ikhtilaf ghair makbul, ikhtilaf yang tidak diterima. Nah ini yaitu sifatnya kontradiktif antara satu dengan yang lainnya. Yang satu menetapkan haram, yang satu menetapkan halal. Seperti misalnya tentang talafud bin niat. Menurut Syafi'iyah sunat, sedangkan menurut yang lainnya bid'ah. Syafi'iyah ini bukan Imam Syafi'inya gitu ya. Syafi'iyah itu pengikutnya. Jadi kalau ada i atau iyah itu namanya dinisbatkan ya, untuk menunjukkan tempat, menunjukkan pengikut gitu ya. Seperti Arab itu Arab, orang Arab, Arabi atau Arabiyah gitu. Lubnan, Libanon, Lubnani orang Libanon, Lubnaniyah, Lubnan, Lubnaniyah gitu. Cimahi, Cimahi, Cimahihi. Syafi'iyah yaitu pengikut gitu ya. Yang mengikuti bukan Imam Syafi'inya. Kemudian juga menjaharkan bismillah, ada yang menyebut itu disyariatkan. Seperti Syafi'iyah itu mensyariatkan ucapan bismillah. Sementara menurut Abu Syaibah itu bismillah itu bid'ah gitu. Jadi kan kata Nabi dalam hadis itu disebutkan Nabi itu membaca memulainya dengan bilhamdulillah, dengan alhamdulillah, tidak disebut bismillahnya. Artinya memang tidak disebut bismillahnya. Tapi kan yang disebut Al-Fatihah itu dari mulai ayat 1 ayat 1 kan bismillah gitu. Nah, jadi perbedaan ini perbedaan ikhtilaf ghair makbul yang tidak bisa diterima. Artinya harus harus didudukan persoalannya itu kira-kira yang mana gitu. Dan memang kita harus memposisikan menjadi orang yang harus menetapkan, walaupun pada akhirnya hasilnya mungkin saja kalau untuk ikhtilaf yang makbul yang diterima, jadi kemungkinan yang ini benar, yang ini lebih benar gitu. Jadi ada yang rajih, ada yang arjah. Ada yang kuat, ada yang lebih kuat begitu. Kemudian ikhwati rahimakumullah, ada juga yang disebut dengan ikhtilaf tanawu, yaitu ikhtilaf yang sifatnya tidak berlawanan tetapi menunjukkan ada beberapa macam. Itu yang diperbolehkan. Seperti takbir jenazah dalam sholat jenazah, itu ada yang berpendapat kan kita populernya 4 kali takbir gitu. Tapi juga sebetulnya ada dalil-dalil lain yang menyebutkan bahwa takbir dalam sholat jenazah itu 5 kali. Bahkan ada yang riwayat menyebutkan itu lebih daripada 5 kali, sampai 8 kali takbir. Nah mungkin kita baru tahu tentang dalil itu ya. Nah ketika ada hal yang baru, jangan mengatakan wah aliran sesat ya, takbir cenah 8 kali atau 5 kali. Padahal lain aliran sesat, orang can apa gitu.
Nah, seperti itu ikhwati rahimakumullah. Nah, jadi itulah yang disebut dengan perbedaan, dan banyak lagi sebab-sebab yang menimbulkan perbedaan. Jadi hal yang menyebabkan seseorang cara pandang itu berbeda, oleh karenanya akan menimbulkan perbedaan pula. Di antara yang menjadi sebab timbulnya perbedaan itu adalah tentang data dan informasi yang diterima. Nah, perbedaan data ini mengingat bahwa fasilitas dan koleksi hadis yang berbeda serta literatur yang belum merata. Jadi contohnya adalah perbedaan pendapat dalam hal menyimpan tangan pada dada di waktu sholat. Nah, Imam Hanafi itu berpendapat irsal. Jadi pada saat berdiri sholat itu tidak sedekap, tapi tangan itu menghulur ke bawah. Itu Imam Hanafi berpendapat demikian. Sementara yang lainnya bersedekap karena memang menerima hadisnya. Jadi Imam Hanafi sebetulnya kenapa beliau tidak bersedekap? Karena hadis yang berkaitan dengan sedekap pada saat berdiri sholat itu beliau belum menerimanya. Sehingga beliau berpendapat sesuai dengan kadar pengetahuannya, ijtihadnya. Dan ini adalah perkara yang wajar, karena di masa Imam Hanafi itu belum ada pembukuan hadis. Di samping Imam Hanafi kurang menjelajah kota-kota, jadi kurang menjelajah sehingga tidak kodifikasi hadis atau perhimpunan hadis yang beliau terima itu sangat terbatas. Termasuk adalah hadis yang berkaitan dengan sedekah. Dan kalau hadis tersebut sampai kepada Imam Hanafi, tentu saja beliau akan bersedekah begitu. Jadi karena faktor informasi yang tidak merata sehingga atau pengetahuan yang berbeda, maka timbullah perbedaan. Kemudian ikhwati rahimakumullah, selain termasuk juga Imam Syafi'i ya, yang berkaitan dengan mengusap kepala pada saat berwudu, kan di dalam Quran itu wamsahu biruusikum, dan usaplah kepala kalian. Jadi kata beliau cukup ketika mengusap kepala pada saat berwudu itu adalah dengan begini saja air tuh. Nah, mengapa? Karena hadis yang berkaitan dengan berwudu saat mengusap kepala sebagaimana hadis yang kita kenal dari Sayyidina Ali. Jadi dengan air itu dicipratkan lalu kemudian diusapkan dengan kedua telapak tangan kita dari mulai depan lalu dikebelakangkan sampai tengkuk, ditarik lagi ke depan, lalu kemudian kedua telunjuk itu mengusap bagian dalamnya, sementara kedua ibu jari itu mengusap bagian luarnya. Itu belum sampai kepada beliau. Sehingga beliau berpendapat bahwa di dalam Al-Qur'an wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah yaitu kepala kalian. Bi di sana itu maknanya adalah li tab'id, menunjukkan untuk sebagian. Artinya boleh begini juga, karena bi di situ adalah maknanya untuk sebagian, bukan bermakna kul, bukan berarti maknanya seluruh. Mengapa? Karena hadis yang tadi belum sampai. Kalaulah kemudian hadis yang tadi itu sampai kepada beliau, maka beliau pasti akan merubah pendapatnya. Mengapa saya katakan beliau mungkin akan merubah pendapatnya? Karena beliau juga sempat mengatakan idza shahal hadis fahuwa madhhabi. Jika ada hadis yang sahih maka itu adalah pendapatku. Bahkan beliau mengatakan bahwa apabila ada hadis yang sahih maka itulah pendapatku walaupun aku sudah meninggal, walaupun aku sudah tiada. Kemudian juga beliau pun menyatakan tentang jangan mengikuti aku, tapi ikutilah apa yang aku pegang, yaitu Quran dan Sunnah. Jadi kemungkinan kalau ada hal-hal yang keliru dari pendapat beliau pada saat beliau hidup atau meninggal dunia, maka hendaklah untuk ditinggalkan. Kemudian juga perbedaan penilaian tentang kualitas hadis, karena mungkin penelitian belum segencar setelahnya, sehingga ketika menerima hadis ya diterima saja, tidak
tidak maksimal dalam hal meneliti tentang rawi-rawinya sehingga dianggap hadis itu sahih. Maka setelah beberapa kurun waktu akhirnya kemudian diteliti oleh para ahli hadis, mulai berkembang pula para ulama yang konsen dalam hal penelitian hadis, pada akhirnya ditemukan bahwasanya hadis itu adalah dhaif. Sementara bagi yang menerima di awal itu belum terteliti gitu. Kemudian juga ikhwati iman rahimakumullah, perbedaan titik tolak dalam mengambil suatu kesimpulan. Jadi ini perbedaan dalam mengambil suatu kesimpulan. Ini maksudnya dalam masalah agama. Jadi hendaklah bertitik tolak dari nas yaitu Al-Quran dan hadis yang sahih. Jangan bertitik tolak dari madhab atau tempat organisasi, akal, perasaan atau tradisi. Tapi perbedaan titik tolak dalam hal ini tentu saja akan mengakibatkan perbedaan pendapat. Nah, jadi karena perbedaan titik tolak seperti misalnya dalam tambahan sayyidina dalam lafaz-lafaz sholawat misalnya atau tasyahud. Jadi dalam bacaan sholawat dalam tasyahud, maka sepihak berpendapat bahwa lebih utama memakai sayyidina. Sayyidina itu artinya Tuhan kami. Karena kita mesti berlaku sopan kepada Nabi SAW. Jadi karena harus sopan, maka pakai sayyidina ketika kita tasyahud. Ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammad Rasulullah dan seterusnya. Allahumma sholli ala sayyidina dan seterusnya. Karena kita harus sopan. Sementara Nabi kan melaksanakan sholat, beliau yang mengajarkan begitu kepada kita. Tidak ada sayyidinanya, tapi mana mungkin kan beliau mengajarkan dengan mengucapkan sayyidina karena sebagai bentuk tawadu katanya gitu. Tapi kenapa dipilih dan dipilah atuh? Kenapa pilih dipilahnya? Ya sementara sholawat tasyahud dalam sholat harus menggunakan sayyidina, tapi dina adzan kan henteu. Ya kalau mau bentuknya sebagai ta'zim, pengagungan, penghormatan, ya samakan saja dalam adzan juga harusnya digunakan. Tapi kan ini kenapa adzan tidak gunakan? Meureun teu geunaheun gitu. Nah, artinya berarti itu bukan dalil tapi rasa yang bermain. Sementara ibadah itu bukan karena rasa, tapi harus karena dalil begitu. Kemudian juga perbedaan pemahaman terhadap nas yang telah disepakati, kemudian perbedaan rumusan dan pendekatan yang digunakan. Jadi itu diantara bentuk-bentuk kenapa timbul perbedaan. Dan kalau kita kurang dewasa ketika mensikapi perbedaan ini, maka akan menimbulkan kelemahan dan menjadi bercerai-berai. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, lalu ada dalil-dalil yang melarang tentang berselisih dan memerintahkan untuk bersatu padu. Itu cukup banyak di dalam Al-Qur'an. Di antaranya surat An-Nisa ayat 59, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiullaha wa atiur rasul. Taatilah oleh kalian Allah dan taatilah Rasul. Wa ulil amri minkum, dan taatilah pemimpin-pemimpin kalian. Tapi kalau pemimpin tidak menggunakan atiu, ini memang karena landasan yang harus diikuti adalah Allah dan Rasulnya. Karena kalau pemimpin, kenapa tidak pakai atiu? Karena kemungkinan pemimpin itu adalah manusia yang kadang-kadang mungkin terkena dengan salah. Sementara Rasul kan itu mendapatkan wahyu. Fa in tanaza'tum fi syai'in, apabila kamu saling berselisih dalam suatu perkara, farudduhu ilallah war rasul, maka kembalikanlah perkara itu kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billah, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan kepada hari akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Jadi surat An-Nisa ayat 59 ini menunjukkan tentang keharusan kita mengembalikan setiap perselisihan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kepada Al-Quran dan As-Sunnah begitu. Nah, ikhwati iman rahimakumullah,
Kemudian dalil yang berikutnya adalah di surat Al-An'am ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqima, dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, fattabi'uhu, maka ikutilah dia, wala tattabi'us subul, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, fatafarraqu bikum, karena jalan-jalan itu memisahkan an sabilih, dari jalannya. Dzalikum wasaqum bih la'allakum tattaqun, demikian Allah wasiatkan kepadamu agar kamu bertakwa. Nah, yang jadi catatan dalam ayat ini adalah kita lihat bahwa ungkapan yang benar jalan Allah itu dengan menggunakan kalimat mufrad. Ya, sirati, mustaqima, sementara atau sabil. Ya, sabil itu kan berarti satu. Kalau banyak itu subul. Ya, subul itu jalan-jalan, bukan jalan-jalan lelempangan. Subul itu arti jalannya banyak gitu kan. Tapi kalau jalannya satu sabil. Sementara di sini menggunakan wala tattabi'us subul, janganlah kamu mengikuti jalan-jalan lain. Karena memang jalan kesesatan itu banyak. Sementara jalan kebenaran an sabilih pakai sabil, menunjukkan bahwa itu mufrad. Jadi hal ini isyarat bahwa sabil dengan mufrad jalan Allah itu menunjukkan kebenaran hanya satu, sementara kesesatan dengan kalimat subul yang artinya jalan yang banyak itu menunjukkan kesesatan itu lebih banyak daripada kebenaran yang jumlahnya hanya satu. Kemudian dalam surat Hud ayat 118 119, walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah, dan kalaulah Tuhanmu menghendaki pasti Dia menjadikan semua manusia itu umat yang satu. Wala yazaluna mukhtalifin, tetapi mereka senantiasa berselisih, illa marrahim rabbuk, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Walidzalika khalaqahum, dan karena itulah Allah menciptakan mereka. Ini pun ikhwati iman rahimakumullah menunjukkan bahwa la ja'alana sa ummatan wahidah, niscaya Allah kalau Allah menghendaki menjadikan manusia itu umat yang satu, berarti kebenaran itu hanya satu. Sementara kesesatan itu jumlahnya banyak. Wala yazaluna mukhtalifin. Kemudian dalam surat Al-A'raf ayat 179 juga disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May yahdillah fahuwal muhtadi." Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapatkan petunjuk. Wa may yudlil faulaika humul khasirun. Dan barang siapa yang disesatkan, maka mereka itulah yang merugi. Nah, dalam ayat ini juga disebutkan may yahdillah fahuwa. Barang siapa yang mendapatkan petunjuk, fahuwa. Jadi huwa itu menunjukkan mufrad. Sementara wa mayudlil, barang siapa yang disesatkan, faulaika, ulaika itu bentuk jama. Ini menunjukkan isyarat bahwasannya yang hak itu adalah jumlahnya sedikit atau satu, sementara kesesatan itu jumlahnya banyak. Gitu. Perselisihan dan ikhtilaf itu jumlahnya sangat banyak. Nah, itu ikhwati iman rahimakumullah barangkali berkaitan dengan sebuah peringatan dari perselisihan yang bercerai-berai. Jadi memang tidak dapat dipungkiri realitas dalam kehidupan umat Islam dalam hal ibadah ini sangat beragam. Di satu sisi ini adalah perkara yang mungkin bagi orang awam akan membuat bingung. Sehingga menurut ini begini, menurut ini begini, gitu. Liur cenah abdi mah ngaji ka ditu kieu, ngaji ka dieu kieu, mun ngene teu ngaji cenah. Teu ngaji mah teu lieur cenah gitu. Barukan lamun teu ngaos mah lieur gitu, sami we gitu. Kumaha mun teu gaduh artos mah. Nah, ikhwati iman rahimakumullah. Jadi sikap kita yang terbaik adalah menjadi kelompok yang berusaha mencari penyelesaian dan harus bersabar. Apalagi seorang mukmin kan dalam hadis Nabi SAW disebutkan bahwa mukmin yang baik itulah mukmin yang dia tetap berada di tengah-tengah kehidupan sosial dan dia bersabar untuk menghadapi
keburukan-keburukan yang terjadi. Dia tetap amar ma'ruf nahi munkar, dia tetap watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Dan jangan tepayaan teh namanya elehan bahasa Sunda sami. Jadi jangan jangan belikan sama bahasa Sunda. Jadi jangan kita kemudian menghadapi situasi yang terjadi itu kemudian frustasi. Tidak boleh frustasi gitu. Kita harus kuat. Ukhuwah harus tetap terjalin walaupun mungkin cara pandang berbeda. Sehingga kadang juga timbulnya perbedaan ini selain membuat bingung juga kadang-kadang membuat orang menjadi frustasi juga gitu. Kata ini begini, kata ini begini, kata ini begini. Ya sudah, kita mah tidak perlu jadi itu, tidak perlu jadi ini, tidak perlu jadi ini. Jadi kita aja. Jadi sarua, orang oke jadi sarua gitu kan gitu. Jadi timbul perbedaan pula begitu. Nah, hanya kembali kepada akar bahwa kalau perbedaan dalam urusan akidah itu yang tidak boleh terjadi perbedaan. Jadi rukun iman itu harus sama. Tuhannya harus sama, Allah, nabinya harus sama gitu ya. Kemudian juga berkaitan dengan keimanan terhadap malaikat. Pokoknya rukun iman itu harus sama semua. Akidah itu tidak boleh berbeda. Karena kalau perbedaan dalam akidah itu menunjukkan bahwa muslim dan bukan muslim gitu. Tapi kalau perbedaan dalam urusan furu, nah itu mah perbedaan yang mungkin bisa diterima selama berdasarkan kepada dalil-dalil. Yang tidak boleh itu adalah menganggap bahwa itu dalil padahal bukan dalil. Nah itu bid'ah karena tidak ada dalilnya, atau mengambil yang doib lagi parah gitu kan. Nah itu tidak termasuk kategori yang bukan hal yang ikhtilaf yang boleh diterima gitu. Itu mah harus dicari penyelesaiannya gitu. Karena khawatirnya terkena dengan bid'ah justru seperti itu. Nah, saya kira sampai di sini bahasan berkaitan dengan sebuah peringatan dari perselisihan dan bercerai-berai. Hanya yang kita harus lakukan berkaitan dengan menjadi kelompok yang berusaha mencari penyelesaian. Inilah kelompok-kelompok yang mereka itu adalah melakukan ijtihad bagi yang memang dia sudah layak untuk berijtihad gitu ya. Atau minimalnya dia melakukan ittiba. Jadi ittiba itu adalah mengikuti dalil. Jadi memang mengikuti fatwa seorang ulama atau fatwa dari organisasi tertentu. Hanya tidak ikut-ikutan dalam arti tanpa ilmu. Jadi henteu diteureuy buleud gitu. Apa diteureuy buleud itu ya dalam bahasa Indonesianya? Diterima langsung saja begitu. Tidak, tapi dia tetap walaupun dalam kondisi meminta fatwa, dia tahu alurnya. Walaupun dia tidak hafal dalil, dia tidak hafal berkaitan dengan bagaimana meraciknya segala macam, tapi minimal dia tahu alurnya. Oh, sampai kemudian menjadi haram, menjadi halal, menjadi bid'ah, itu begini alurnya. Walaupun dia bukan seorang mujtahid, tapi ketika dia bertanya, dia paham. Walaupun ketika ditanya, kumaha cenah eta teh dalil tentang hukum eta teh, ya kitu lah dah abdi apal cenah gitu kan. Kumahanya hese nerangkeunana cenah gitu. Taroskeun dari cenah ka ustaz cenah gitu. Tapi minimal kita tahu lah, paham gitu. Nah, yang tidak boleh itu adalah kita terima, kita jalankan, tapi kita tidak tahu tentang alurnya. Itu yang disebut dengan taklid. Taklid itu terlarang. Yang boleh itulah ittiba. Dia mengikuti dalil, mengikuti argumen, mengikuti alasan. Kalau taklid mengikuti orang, kalau ittiba mengikuti dalil. Saya kira sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada pertanyaan kita diskusikan. Tong muhara rese. Demikian aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi medsos banyak pertanyaan. Pertanyaan pertama, ada orang yang berpandangan tidak sah sholat wajib jika imam itu
orang yang tidak bermazhab atau berbeda mazhab dengan kita. Kumaha ini Ustaz? Tidak sah sholat kalau diimami orang yang madhabnya berbeda. Ya, ya tentu saya tidak menemukan dalil tentang bahwa kalau diimami dengan yang berbeda madhab lalu kemudian sholatnya tidak sah. Yang ada adalah dalil bahwa kalau ada kekeliruan itu adalah tanggung jawab imam. Sementara kalau pahala ya dapat gitu. Cuman kalau berkaitan dengan masalah sah atau tidak, itu tidak ada ketentuan berkaitan dengan masalah madhab. Ya, dengan masalah madhab. Adapun masalah bacaan yang tadi kan begitu. Walaupun bacaannya imam salah 7, kan tadi sudah dibahas gitu. Salah 7. Tapi selama itu memang tidak disengaja ilmunya sampai di situ, maka tidak mempengaruhi tentang keabsahan tentang pelaksanaan sholat itu sendiri begitu. Kecuali kalau kita memang tahu madhabnya ini madhab berkaitan dengan masalah akidah gitu. Makanya sholat imam naku Syiah gitu, atau sholat sama orang yang jelas aliran sesat gitu kan. Kalau kita memang tahu, sudah tahu, maka itu jelas tidak sah. Jadi madhab berkaitan dengan masalah akidah, tapi itu mah kan. Tapi kalau madhab selama itu perbedaan dalam masalah furu, itu tidak mempengaruhi tentang keabsahan pelaksanaan sholat. Ada orang yang kunut imamnya, kita tidak kunut, maka kita ya ikuti saja pelaksanaan sholatnya. Ada yang berpendapat bahwa kita pun angkat tangan mengaminkan, ada yang berpendapat ya tidak perlu kita mengaminkan, kita diam saja karena kita menganggap itu adalah bukan perkara yang dicontohkan oleh Nabi begitu kan. Nah jadi itu kalau berkaitan dengan madhab urusan akidah maka jelas itu tidak sah. Kalau kita tahu bahwasanya itu adalah madhabnya tentang urusan akidah. Tapi kalau madhab urusan furu', urusan cabang, itu tidak menjadi persoalan, tidak mempengaruhi keabsahan. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya, Bismillah, Ustaz mau izin bertanya, apakah ada hari sial dalam Islam? Bagaimana dengan bulan Safar? Di daerah kami, di setiap hari Rabu terakhir di bulan Safar sering ada pelaksanaan sholat nitipok Rebo Kasan dan sodakoh untuk menolak bala. Apakah itu sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, berkaitan dengan hadis Rebo Kasan itu hadis-hadisnya deloib, doib atau lemah, bahkan ada yang palsu ya. Jadi hadis-hadis berkaitan dengan tentang Rebo Wakasan ini tidak ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi tidak pernah mengajarkan tentang adanya sholat, termasuk juga berkaitan dengan peringatan mengenai Rebo Wakasan. Itu hadis-hadisnya doib, bahkan ada yang maudhu, yang palsu. Demikian. Berikutnya, Bismillah, izin bertanya Ustaz. Tapi untuk menjaga hati agar tidak semakin keruh, kita menghindar dengan keluar dari komunitas tersebut. Menurut Ustaz, bagaimana sikap itu? Apa termasuk baper? Jadi kalau keluar dari komunitas gitu ya, kalau memang komunitas tersebut komunitas yang sangat parah banget gitu ya, parah berkaitan dengan ibadahnya, lalu kita sudah menyampaikan dengan cara yang baik, dengan bijak, dengan adab gitu, maka kita kan ada tujuan tentu kita aktif di sana. Itu bukan hanya sekedar kita aktif ingin beribadah
dalam hal mahdoh saja, mendekatkan diri taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga harus punya misi dan visi untuk menyampaikan Quran dan sunnah. Balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat gitu kan. Amar ma'ruf nahi mungkar wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr gitu kan. Adab tetap digunakan. Tapi kalau memang sudah on top segala sesuatu, maka kita keluar dari lingkaran seperti itu tidak jadi masalah. Kita mencari lingkaran yang sehat lagi. Jadi situasi yang lebih sehat dan lebih nyaman dan lebih ikhlas kepada kita begitu. Tapi kalau memang belum ikhtiarnya belum maksimal, ya itu mungkin bisa baper. Ya, belum maksimal, belum berikhtiar, belum ini segala macam gitu kan. Nah itu kalau memang situasinya itu betul-betul parah banget, ya berkaitan dengan situasi ibadahnya gitu. Tapi kalau tidak parah-parah teuing mah gitu kan, itu mah perbedaan yang biasa, saling hormat saja antara satu dengan yang lainnya. Wallahu a'lam. Terakhir, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Seringkali ada sebagian para ustaz memberikan keterangan atau ceramah tidak dengan dasar dalil dari dan dari siapa, dari mana, dan dalil dari siapa. Kita sebagai pendengar atau jemaah masih awam, belum tahu keterangan itu sahih atau tidak. Bagaimana sikap kita menyikapi keterangan atau ceramah tersebut? Syukran, Ustaz. Ya, di antara kajian yang sunnah itu cirinya si mubalik menyampaikan adalah qala Allahu kada wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada. Jadi Allah berfirman demikian dalam surat ini, atau Rasulullah bersabda dalam surat ini. Minimal dia merujuk kitabnya kitab ini gitu kan, atau dalam kitab fikih apa gitu, atau dalam buku apa gitu. Nah, minimal seperti itu. Maka sikap mustami juga memang harus cerdas. Artinya tidak boleh kita sebagai mustami itu menerima apa adanya dari yang disampaikan oleh ustaz. Jadi suatu saat kita harus juga mengkritisi terutama adalah tentang akar argumen dari apa yang disampaikan atau yang disampaikan oleh ustaz tersebut. Nah, kalau sekarang kan sudah canggih ya. Artinya kita bisa ke handphone. Di handphone itu kan ada CAI gitu ya. Ada ChatGPT, kemudian ada juga itu tinggal diklik saja. Walaupun memang itu harus harus punya dasar juga kita itu tentang masalah keilmuan. Karena si AI itu sendiri sangat bergantung bersumber dari referensinya yang mana gitu. Nah, kalau referensinya dari orang Syiah, kemungkinan ketika yang kita tanyakan berkaitan dengan suatu masalah, maka bisa jadi itu referensi Syiah gitu kan. Jadi tetap juga kita harus berhati-hati. Cuman kan bisa juga sebagai bentuk kemudahan cross check saja. Ya sekarang itu tinggal dipilih kata dan kalimat, akan muncul permasalahan yang kita tanyakan itu. Sumbernya dari mana, referensi dari mana. Nah, setelah itu kemudian kalau orang yang punya dasar, maka dia akan bisa mengkompromikan dan mencerna mana yang benar, mana yang keliru. Tapi kalau kita memang ragu, itu tetap harus dikonsultasikan lagi dengan orang yang faqih. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada asatid, kepada ustadz yang memang dia berlandaskan pada Quran dan Sunnah. Jadi di satu sisi ada kemudahan dengan handphone, itu di sisi yang lain juga harus tetap ada kontrol melalui konsultasi secara langsung. Demikian barangkali. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Ustaz yang telah membawakan materinya dan menjadi tambahan ilmu untuk kita semua, dan mudah-mudahan menjadi penggerak kita untuk melakukan masalah yang benar. Pengumuman sebelum ditutup, hari ini insyaallah
jam 9:15 akan ada kajian bersama Ustaz Dr. Nasruddin Syarif MPDI yang akan membahas tema mengapa manusia butuh sholat. Temanya mengapa manusia butuh sholat. Bagi jemaah yang memiliki waktu, kami tunggu kehadirannya pukul 9 ini di Masjid Abu Bakar. Dan di media sosial dan insyaallah akan ada streaming kembali. Dari awal saya akhir alhamdulillah kajian berjalan dengan lancar. Terima kasih atas perhatiannya. Tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon gitu. Di bayan aya nu kantos kacang. Oh gitu. Insyaallah. Iya, rencana itu. Oh insyaallah. Kacang